Percayalah bahwa, saya ulang, percayalah bahwa setiap kita mau melakukan kebaikan, setan pasti kepanasan dan berusaha menggagalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan bisik, ada pembeli. Sebentar, bisa itu, selesai kau sholat sendiri saja di rumahmu. Setan. Apa bapak kemudian tinggalkan barang dagangan lalu menuju ke tempat wudhu? Apa setan putus asa? Tidak. Setan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Maka dia goda lagi kita. Bagaimana caranya? Wudhu kita seadanya. Wudhu kita tidak sesuai diajarkan Nabi. Banyak orang wudhu pak sekarang yang saya lihat tidak diajarkan Nabi. Bagaimana doa mau diterima ketika sholat? Kita wudhu saja salah-salah. Wudhu sambil terima telepon. Ya, sebentar kok telepon lagi. Gampang itu, 20.000 cocok. Nah itu, siapa ajar ki wudhu sambil terima telepon? Jangan ketawa bos, saya serius ini. Ayo. Al-Quran mengajarkan wudhu itu membasuh jari-jari ke siku. Jari-jari ke siku. Mana maknanya? Prakteknya begini bos. Jari-jari ke siku. Tapi apa yang kita praktekkan? Siku ke jari-jari. Mana buktinya? Sambil menyanyi, pulang-pulangku berbadan dua. Setan goda kita itu. Wah, wudhu tidak sempurna. Itu setan masuk. Anggaplah bapak wudhu dengan sempurna. Jangan pikir setan putus asa. Tidak, masih digoda kita pak. Masuk kita ke masjid, dia goda lagi. Tidak usah kau sholat sunnah, itu sudah hampir qomat. Duduk saja. Langsung kita duduk, masuk setan. Anggaplah bapak berhasil mengalahkan setan lalu sholat sunnah. Jangan pikir setan menyerah. Apa? Dia suruhnya lagi kita cepat-cepat. Tidak usah kau baca surat pendek, Al-Fatihah saja cukup. Anggaplah bapak sholat dengan sempurna. Jangan pikir setan menyerah. Apalagi digoda lagi kita. Dengan cara apa? Luar biasa kau dasar. Wudukmu bagus, sholatmu sempurna, bacaanmu baik, kamu paling soleh dalam masjid. Akhirnya muncul sombong. Semua yang ada masjid ini salah, saya saja yang benar. Masuk setan. Sekarang banyak orang begitu pak. Sholat hanya dia rasanya yang benar, kayak dia saja masuk surga. Banyak sekarang penceramah itu bukan penceramah sebenarnya, baru belajar agama. Baru 1 bulan belajar, itu pun melalui YouTube. 3 menit habis kuotanya. Akhirnya belajar agama setengah-setengah. Banyak itu ustaz sekarang, ustaz sombong, suka sekali salahkan orang. Bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya itu sorga, kau tidak mau kasih masuk bos. Kasih masuk juga, biar di pinggir-pinggir. Kaulah di tengah, biarlah kami ini di pinggir. Masa banyak sekarang penceramah pak, judulnya bikin takut-takut. Judul kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat kau cari salahnya? Lebih kesalahan-kesalahan orang yang tidak sholat. Hanya itu penceramah begitu. Kesalahan-kesalahan sholat berjamaah. Apa orang berjamaah kau salahkan? Kita setengah masih kasih masuk masjid, kau kasih salah lagi. Kenapa tidak ke ceramah saja? Apa ceramah? Akibat orang yang tidak berjamaah di masjid, supaya dia datang. Ini sekarang banyak lagi ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berkurban. Kita setengah mati aja berkurban, kau salahkan lagi. Banyak itu penceramah begitu pak. Itu penceramah sombong itu. Hanya dia mau masuk surga. Nenek muka punya surga. Banyak penceramah sekarang ini sombong, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Adakah ustadz sombong? Banyak pak. Banyak itu ustadz sombong. Ada beberapa kenalan saya ustadz sombong betul. Mana ciri-cirinya? Waktu belum terkenal, saya miss call, dia sudah langsung telepon saya. Saya miss call saja, dia langsung telepon. Sekarang saya telepon, tidak dijawab-jawab. Dari pagi sampai sore saya telepon, tidak dijawab. Begitu malam dia jawab, siapa ya? Sota. Ada nama aku di situ, pura-pura tidak kenal. Jah.
Hancur juga ini Ustaz. Ada juga Ustaz begitu, Pak. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya gara-gara satu celananya di atas mata kaki, satu di bawah mata kaki, bertengkar. Mau bertengkar. Bagaimana itu kalau Ustaz? Ada juga itu orang masuk masjid mengganggu orang berjamaah. Gimana itu masuknya Ustaz? Itu yang kasih sentuh-sentuh kaki di bawah. Bagaimana itu Ustaz? Kalau mau kasih begitu, tanya dulu di samping tak. Bos, boleh saya sentuh kaki ini? Kasih tahu begitu. Kalau dia bilang, boleh, silahkan laksanakan. Kalau dia bilang, jangan, kau ganggu konsentrasiku. Jangan paksa orang. Saya biasa kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah kakiku, dia kasih pindah lagi. Saya injak, Pak. Kenapa diundang Ustaz? Kau ganggu saya. Juga itu orang berjamaah kayak dia saja yang alim di dalam masjid. Baca Al-Fatihah saja kayak mau digigit telinga tak. Iya. Biasa iya mau ke cowok. Ada juga yang begitu, Pak. Takbir mengganggu orang. Setan semua itu, Pak. Dalam bentuk manusia. Dan ini susah diusir, Pak. Kalau setan tidak dilihat, baca basmalah, lari dia, Pak. Kalau setan dalam bentuk ini susah diusir, Pak. Baca Yasin, dia bilang baca kok sampai hatam, saya makin dekat. Bapak saudara-saudara sekalian, percayalah, setiap kita mau melakukan kebaikan, setan pasti masuk. Maka oleh karena itu selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan yang nyata-nyata musuh kita. Musuh kita bukan ulama, musuh kita bukan sesama muslim, musuh kita bukan sesama anak bangsa, musuh kita setan laknatullah alaihi. Itu kata Quran, musuh kalian adalah setan. Tapi yang kita musuhi ulama, yang kita musuhi Islam, yang kita musuhi saudara kita, hanya karena kita berbeda pendapat, berbeda mazhab. Mulai dari takbir itu kan orang sudah berbeda, Pak. Nabi takbir sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu? Ada yang memaknai begini. Sejajar dari atas. Ada yang memaknai begini. Kenapa? Sejajar dari depan. Mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang jadi masalah kita bertengkar, yang begini menyalahkan yang begini, yang begini menyalahkan begini. Ya salahlah, bertengkarlah kita. Masuk di masjid, silahkan. Begitu bapak menyalahkan orang lain, padahal itu ada juga imam mazhabnya, berarti bapak telah bersekutu dengan setan. Apa? Sombong. Tidak ada orang suka itu orang sombong, Pak. Apa biasa menyebabkan orang sombong kah? Apa? Biasa, pangkat jabatan. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Anggota DPR mau sombong. 5 tahun saja, bos. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, yang sombong, pangkat jabatan, yang sombong, Pak. Kepala dinas mau sombong, Pardiduan Tasa mau sombong. Kepala dinas kalau disuka sama wali kota masih dipertahankan, disuka wali kota belum tentu disuka sama istrinya. Hancur kita, Pak. Jabatan, pangkat, jangan membuat sombong. Apa? Ada batasnya. Apalagi membuat sombong orang. Ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Marah Allah, dikasih pikun. Pikun, Pak, tidak ada obatnya. Ada guru besar, Pak, profesor, doktor, banyak betul gelarnya. Begitu dia mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya selama ini kalau bapak mau pergi mengajar cium-cium saya. Ini sudah hampir 1 minggu kok keluar tidak pernah cium saya lagi. Dan sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Dan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar begini, pura-pura pikun. Pembantunya ditemani tidur karena istrinya gendut. Begitu didapat sama anaknya, bukan mamamu ini kan? Hancur juga. Dan sombong, Pak. Apa lagi membuat orang sombong? Apa lagi? Harta. Jangan sombong, Pak. Sebentar saja kalau Allah mau ambil. Sebentar saja, Pak. Dengar, masih ingat kisahnya Qarun? Kaya, banyak hartanya, sombong.
Ya Qarun, kau dapat dari mana ini harta? Ah, ini tidak ada hubungan sama Tuhan. Ini hasil jeripaya saya. Marah Allah, murka, dibelah itu permukaan bumi, tenggelam Qarun dengan segala hartanya. Maka sekarang orang Indonesia kalau dia dapat harta di tanah, dia bilang harta karun. Jangan sombong, Pak. Karena sombong pintu masuknya setan. Tahu? Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah apa? Dosa apa? Dosa apa? Sombong. Ketika iblis diciptakan, Adam diciptakan, Allah berfirman, ini Adam, makhluk saya paling mulia, sujud kau kepada Adam. Malaikat lakukan, tumbuhan, binatang lakukan. Iblis tidak mau. Saya tidak mau ya Allah. Kenapa kau tidak mau? Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Adam baru diciptakan, saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Saya tidak mau. Allah berfirman, kau sombong rupanya. Keluar kau dari surga. Diusir gara-gara apa? Sombong. Jabatan sombong, Fir'aun. Itu simbol kesombongan dengan jabatan Fir'aun. Allah laknat Fir'aun karena dia punya rasa sombong. Kenapa? Karena punya sombong, puncak kesombongannya dilantik dirinya jadi Tuhan. Maka sekarang Allah laknat, tidak ada suka itu Fir'aun. Buktinya mana Ustaz? Mana ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun? Pejabat Indonesia juga tidak senang kalau disebut Fir'aun. Saudara-saudara sekalian, ladies and gentlemen, hadirin, kita sambut Bapak Fir'aun Kabupaten. Dilemparnya kita, Pak. Tuh, karena sombong. Ya. Nah, puncak kesombongan satu diantaranya, teman setan, sombong, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong. Kaya harta, sombong, temannya setan. Kaya pangkat pejabat, sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan, sombong, temannya setan. Itu temannya setan. Tapi kalau itu semua orang sombong, orang masih bilang, iya kan pantas dia kaya lah, sombong, wajar. Tapi temannya setan. Kalau kaya sombong, temannya setan. Bagaimana kalau miskin sombong? Miskin sombong, bukan lagi temannya setan. Kau sudah jadi setan, cilaka. Allah sayang kita, Allah hadirkan Ramadan kemarin untuk menghilangkan rasa sombong. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, begitu bapak mau melakukan kebaikan, percayalah, setan pasti kepanasan dan berusaha menggagalkan. Nah, termasuk bapak nanti kalau ada mau bersedekah hari ini, tuh setan kepanasan itu. Mulai sekarang itu dia bisik kita, Pak. Dia bisik dengan keraguan-raguan. Wah, kalau saya keluar semua uangku di dompet ini, gimana besok anak saya? Ah, itu setan itu. Termasuk istri bisa jadi setan. Begitu bapak mau bersedekah, di kode, di SMS sama istrinya, Pak, jangan sok kaya ya. Nah, itu apalagi kalau bapak termasuk suami yang takut sama istri. Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Ada? Waduh, lain-lain kiamat. Nggak usah aku tunjuk, Pak. Berarti jadi laki-laki kalau takut sama istri. Nah, bagaimana caranya Pak Ridwan Tasa mau takut sama istrinya? Caranya, nah gaji diambil semua tiap bulan. Kita kasih uang panai, dibelikan mobil, dicicilkan rumah, dicicilkan pakaian. Semua gaji kita diambil tiap bulan. Masa kita mau takut sama istri? Cari mati itu. Jangan mau takut sama istri, Pak. Nggak betul itu. Dia bilang, berarti Ustaz nggak takut sama istri. Ngapain sih takut sama istriku? Cuma dia lebih berani dari saya. Pak, kalau soal ibadah, Bapak tidak boleh takut sama istri. Ya, kalau soal disiplin keluar, itu tidak apa-apa. Misal istri cari kita saat keluar, sudah saatnya sudah ada di rumah, Bapak tidak ada, ditelepon dan marah-marah, itu wajar. Tapi kalau Bapak mau bersedekah lalu takut sama istri, berhenti jadi laki-laki, Pak. Jangan ketawa, serius ini. Apalagi kalau istrinya orang Bugis. Masakan. Kada menahan. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, ayo
Ketika kita mau melakukan kebaikan, percayalah, iblis selalu ada di situ menggagalkan. Jadi ketika bapak mau bersedekah dan tiba-tiba batal, lawan itu iblis. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan astagfirullah lalu cabut itu duit, masukkan celengan. Jangan astagfirullah, astagfirullah. Tapi dia kasih masuk kembali ke dompet. Dia bilang, setan, biar aku istighfar, sembunyi uangmu. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, cara melawan setan dengan cara perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu, Ustaz. Boleh yang pendek. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang, Ustaz? Paling yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah. Nah, karena waktu asar sudah dekat. Hah? Jam 3 asar, Pak. Bapak enak, saya capek. Saya di Kadit pagi, kodong baru pulang dari Turki. Belum sempat pelu istri, lari lagi. Bapak, saudara-saudara, yang kedua, berkurbanlah. Berkurbanlah, Pak. Tapi aneh zaman sekarang, Pak. Ada orang mampu, tapi tidak mau berkurban. Saya ulang, betapa banyak orang Islam mampu, tapi dia tidak mau berkurban. Sebaliknya, betapa banyak orang tidak mampu, tapi mau poligami. Iya, Ibu, ya? Benar. Betapa banyak orang mampu tidak mau berkurban, dan berapa banyak orang tidak mampu mau poligami. Bagaimana ceritamu, Bos? Tapi sebenarnya poligami boleh selama Bapak mampu. Kalau tidak mampu, jangan cari penyakit. Ayo, mulai cemas ibu-ibu. Terancam ini ibu-ibu ini cari poligami. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau, Ibu? Poligami. Dan sudah bilang ibu, banyak jalan menuju surga, Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Dia bilang, tapi Ustaz, sakit hati Ustaz, dendam kita. Iya, karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati dan biasa-biasa, hadiahnya cukup kipas angin. Bapak, saudara-saudara sekalian, berkurbanlah. Bapak kalau bilang tidak mampu, bohong. Periksa HP-nya Bapak, berapa harganya? Harga 2 juta. Berapa paket data yang Bapak miliki tiap bulan? Beli paket data 130.000 yang paling murah. 1 bulan, kali 1 tahun. Kambing cuma 900. Ada juga yang paling bagus lah itu 1,5 juta sampai 2 juta. Masa Bapak tidak mampu? Mampu cicil mobil, tapi tidak mampu beli kambing. Marah Allah. Allah cabut kita punya harta. Akhirnya apa? Anak kita narkoba. Istri kita tidak nurut. Penyakitan. Sembuh encok, datang asam urat. Selesai asam urat, usus buntu. Ditangani asas buntu, kolesterol. Itu karena Bapak pelit, sekek, kikir galap, aku jambatan. Apa? Pak, coba lihat orang rajin sedekah, Pak. Tidak ada itu banyak penyakitnya. Tapi yang pelit, macam-macam penyakitnya. Akhirnya apa? Uangnya keluar sia-sia, tidak ada pahalanya. Kenapa? Hanya ngurus beli obat. Ya serius kita ini, Pak. Setan tidak akan pernah biarkan kita berbuat baik. Maka berkurbanlah. Ada perokok di sini? Hah? Saya kadang-kala ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Saya tanya, Bapak merokok? Iya, Ustaz, itu sebabnya. Kok bisa, Ustaz? Salah satu penyebab doa tertolak kalau kita berbuat haram. Mana hukum? Rokok. Haram kan? Bapak cari, buka itu online, Pak. Cari itu fatwa ulama tentang rokok. Hanya ada ulama Indonesia sebagian yang mengatakan rokok itu makruh. Kenapa? Ternyata saya pelajari yang mengatakan makruh karena dia juga merokok. Hati-hati, Pak. Saya doakan Bapak berhenti merokok lalu beli kambing. Insya Allah tidak ada orang bangkrut kalau rajin berkurban. Tidak ada, Pak. Banyak pengalaman hidup saya tentang hebatnya ini kurban. Sedekah, Pak. Kecil itu, Pak, Allah ganti kecil. Kenapa kita miskin? Selalu kita bilang, apa saya makan besok? Apa saya kalau saya sedekah ini? Saya potong kambing, apa saya besok? Allah marah. Kenapa? Kita tidak percaya Allah Maha Kaya.
Kita tidak yakin, Pak. Maka kita miskin. Kenapa? Karena selalu berpikir, saya miskin, saya miskin. Ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia hamba, dia yakin. Dia kira miskin, miskin kau. Kalau kau yakin kaya, kaya kau. Dalam psikologi disebut sugesti atau berprasangka baik. Gimana kalau saya potong kambing? Apa nanti pembayaran? Jangan putus asa. Allah Maha Kaya. Selalu saya kasih contoh. Bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Masuk akal enggak? Ibu-ibu, masuk akal enggak cicak makan nyamuk? Gimana caranya cicak enggak bisa terbang? Nyamuk terbang. Bagaimana caranya? Allah yang ngatur. Bukan cicak yang pergi terbang kejar nyamuk. Nyamuk yang masuk ke mulutnya cicak. Itu masih ingat lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang, datang Pak. Bukan kata, lagu bilang tidak. Cicak terbang ke nyamuk. Tidak. Tapi apa? Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Coba. Itu cicak enggak sarjana. Enggak anggota DPR. Enggak pegawai. Bisa hidup. Apalagi kita yang punya Allah Maha Kaya. Kenapa kita miskin? Karena kita tidak yakin mampu. Yakin mampu, Allah kasih kemampuan. Jelas? Jelas. Kalau Bapak ragu-ragu nanti cari ambil dari dompet, Bapak berarti sangka buruk kepada Allah. Tidak ada baiknya itu sangka. Yakin saja Pak. Saya dalam hidup saya, semakin saya cemaskan masa depan, semakin susah uang saya dapat. Tapi kalau saya tidak pernah ragu, Allah kasih. Allah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepada aku, saya kasih kamu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa berkurban ya Allah. Masa Allah tidak bantu kita? Cuma kita tidak pernah serius. Mana buktinya serius? Ayo, mulai tahun lalu kita mulai tabung. Tiap pasar 100.000, tiap pasar 100.000, 1 tahun bisa beli kambing. Sama berkurban lah Pak. Dan hari ini kita berusaha untuk kurban untuk sesama muslim kita ada di Palestina.